it's good to see you again and welcome back to Sepakat Kelas. Beberapa waktu lalu, kami memberikan kuis melalui Instastory Pemkot Bitung. Kalian tim ikut kuis atau tim skip? For your information, kuis tersebut dibuat berdasarkan materi-materi sebelumnya, sehingga kalian juga bisa melihat sejauh mana kalian memahami materi yang ada. Nah, di kelas kali ini kita akan membahas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan di kuis sebelumnya. Masih ingat kan dengan jawaban kalian? Langsung saja, kita mulai yuk! Saya sedang memikirkan acara yang akan datang. Pilihannya, I am thinking about the upcoming events, dan I think about the upcoming events. Jawaban yang benar adalah I am thinking about the upcoming events, karena dalam bahasa Indonesia menggunakan kata sedang, yang berdasarkan bentuk tense tergolong dalam present continuous tense. Jadi menggunakan to be, am, dan di akhir kata kerja ditambahkan ing. Thinking, I am thinking about the upcoming events. Pertanyaan kedua, she is baking some cookies for the party. Bentuk kalimat ini tergolong simple present tense atau present continuous tense. Kalimat tersebut menggunakan to be, is, dan di akhir kata kerja ditambahkan ing. Jadi, jawaban yang benar adalah present continuous tense. Pertanyaan ketiga, apa tanggapan yang tepat untuk pertanyaan what do you study lately? Jawaban yang tepat adalah I study English. Karena bentuk pertanyaan adalah simple present tense, menggunakan do, dan di akhir kata kerja tidak ditambahkan ing. Lanjut ke pertanyaan keempat. Untuk melengkapi kalimat ini, kita gunakan to be yang mana? Is atau are? Yang tepat adalah are. These novels are written in 1995. Karena subjek dalam kalimat tersebut merujuk pada benda jamak, lebih dari satu novel. Untuk itu, di akhir kata novel ditambahkan huruf s. Jadi, jawaban yang benar adalah are. On to the next question. The correct answer for this question is C. Karena objek yang digunakan adalah bentuk waktu, 4 p.m. Jadi, untuk menunjuk pada bentuk waktu, kita gunakan at. Are you free at 4 p.m.? Moving forward to question number 6. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan ini adalah B. On. Selain digunakan untuk merujuk benda yang berada di atas permukaan benda lain, ataupun merujuk waktu secara spesifik, misalnya hari dan tanggal, kita juga bisa menggunakan on untuk merujuk pada sarana komunikasi yang digunakan. Misalnya on the radio, on social media, on the internet, on the television, dan on the phone. So, the full sentence is, I am talking to Leah on the phone. Question number 7. Kalimat ini diawali dengan subjek she, diikuti to be, is. Dan bisa kita lihat dalam pilihan A to D menggunakan kata dasar try, yang merupakan kata kerja. Jadi, bisa kita simpulkan bentuk kalimat ini adalah present continuous tense. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah C, karena kata try diikuti ing. Lanjut, dalam 4 pertanyaan terakhir, kalian harus memilih kata yang digarisbawahi. Apakah A, B, C, atau D yang merupakan kata yang tidak tepat untuk setiap kalimat yang dimaksud. Pertanyaan nomor 8. Kata yang kurang tepat adalah starting. Dalam bentuk kalimat keseluruhan, ini merupakan bentuk kalimat simple present tense, sehingga penambahan kata ing di akhir kata start tidaklah tepat. Lagi pula, subjek yang digunakan merujuk pada pertunjukan atau the show, tidak diikuti oleh to be. Lalu, penggunaan at sudah tepat karena diikuti keterangan waktu. Begitu pula, penggunaan kata should dan go yang sesuai dengan konteks kalimat. Jadi, kalimat yang seharusnya tersusun adalah the show starts at 8 p.m., so we should go before 7:30 p.m. The next question. The answer is C. It's not buys. It's supposed to be buy. Ingat ya,
Huruf S di akhir kata kerja dalam simple present tense digunakan jika subjek yang digunakan adalah orang ketiga tunggal. Namun dalam konteks ini, bentuk kalimat yang digunakan berupa saran dan tidak ada subjek spesifik yang dirujuk, sehingga tidak perlu menambahkan huruf S di akhir kata kerja. Sehingga kalimat yang tepat adalah, when you visit Bitung, make sure to buy abon cakalang as souvenir. We are almost done, everyone. It is question number 10. Kalimat ini menggunakan 3 bentuk prepositions, yakni on, at, dan in, di mana penggunaannya tepat sesuai dengan aturan penggunaan preposition. On diikuti keterangan hari, at diikuti keterangan waktu, dan in diikuti oleh objek tempat di dalam ruangan. Jadi jawabannya adalah A, hold. Kata yang seharusnya digunakan adalah holding, karena ada to be setelah subjek the government, sehingga harus ditambahkan ing setelah kata kerja. Kurang lebih kasusnya sama dengan soal-soal sebelumnya. So, the correct answer is the government is holding a meeting on Wednesday at 9 a.m. in this room. Last but not least, jika dilihat dari bentuk kalimat, ini merupakan simple present tense. There is S after rise dan in the east yang merujuk pada keterangan tempat, serta every morning yang merujuk pada rutinitas atau sesuatu yang pasti terjadi setiap pagi. So, the correct answer is D. Tidak ada yang salah atau bentuk kalimat ini grammatically correct. Jadi gimana? Dari 11 pertanyaan di atas, berapa banyak yang kalian jawab dengan benar? Ingat ya, untuk bisa membedakan bentuk tense yang digunakan dalam setiap kalimat, kalian perlu banyak berlatih dan terus belajar. Terus, gunanya apa, Miss, untuk belajar tense? Untuk kalian yang pernah mengukur atau yang ingin mengukur kemampuan berbahasa Inggris melalui TOEFL ataupun IELTS, grammar merupakan faktor penting. Tidak hanya itu, percakapan sehari-hari juga menggunakan grammar loh. Jadi bukan berarti grammar hanya diperuntukkan untuk tujuan akademis saja ya. That's all for today's class. Menurut kalian penting gak sih kuis dan diskusi seperti ini? Jika ada usul materi atau bentuk interaksi untuk kelas selanjutnya, silahkan komen ya. Make sure to stay tuned as always and share today's class to everyone who need it. Thank you for watching and I'll see you again soon. Stay safe everyone!